Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman yang dimuliakan, sebelum menjelangnya Ramadan baru-baru ini, kita menerima satu musibah yang luar biasa. Dan dalam keadaan itu, ramai di antara kita yang mempunyai hati yang mulia, turut sama-sama membantu kesukaran orang, turut sama-sama menyumbang untuk mengatasi kesusahan orang. Alhamdulillah, amal seumpama ini kita lanjutkan dalam bulan Ramadan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana baginda alaihissalam amat menggalakkan amalan-amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Antaranya adalah amalan bersedekah. Timbul persoalan, apakah amalan bersedekah ini, apakah amalan membantu orang ini boleh diuar-uarkan di media, boleh dihebah-hebahkan di media, boleh atau tidak? Kita kalau untuk merujuk hukum, kita kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan jelas, faqala ta'ala alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Subhanallah, jelas ayat ini menyatakan dibolehkan kita untuk bersedekah, membantu orang, diuar-uarkan, diibah-ibahkan. Untuk apa? Untuk menjadi sebagai syiar dan dakwah agama kita yang mulia ini. Bayangkan kalau tidak ada syiar, bagaimana orang mau cinta dengan agama yang mulia ini? Boleh saja kita dituduh orang Islam ini kedekut, bakhil, tidak suka membantu orang, tidak suka untuk meringankan bebanan orang. Tapi dengan adanya hibahan seumpama ini, subhanallah, menyatakan bahwa inilah satu-satu agama yang cukup mulia. Tapi Ustadz, ada satu hadis. Hadis yang mana? Hadis yang mengatakan apabila tangan kanan memberi, tangan kiri disembunyikan, jangan tahu. Hadis warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini hadis sahih. Jadi pertanyaan seumpama ini seolah-olah hadis Nabi bertentangan dengan ayat Al-Quran. Itu mustahil berlaku. Kenapa? Allah memberi jaminan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan dalam Al-Quran siapa Nabi. Apa kata Allah? Faqala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Subhanallah. Ini jaminan Allah kepada Nabi kita. Apa kata Allah? Nabi itu tidak akan mengatakan sesuatu, memperlakukan sesuatu, melainkan yang bukan mengikut hawa nafsunya, tidak, kecuali yang sudah kuwahyukan kepadanya. Subhanallah. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Jadi Ustadz bilangnya sembunyikan tangan kiri, jangan tahu. Artinya jangan dibagi-bagi tahu orang. Begini, untuk melihat hadis ini sepadan dengan ayat Al-Quran, satu tujuan dengan ayat Al-Quran, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh melihat hadis ini secara tekstual. Oke, paling tidak bagi saya, hadis ini dua pengajarannya bagi kita. Kita kembali kepada sifat tangan tadi. Tangan kanan dan sifat tangan kiri. Adab tangan kanan dan adab tangan kiri. Tangan kanan adalah untuk kemuliaan, tangan kiri sebaliknya. Jadi apa maksudnya di sini? Tangan kanan memberi, tangan kiri disembunyikan, bermaksudnya jangan ada halangan, jangan ada kecurigaan, jangan sampai tangan kiri ini menghalang tangan kanan untuk melakukan kebaikan. Dibisik nanti tuh oleh iblis, jangan kau sedekah, duitmu tidak banyak, jangan kau sedekah, keluargamu belum makan, binimu belum makan, anakmu belum makan, kau yang susah, kau orang susah. Kenapa kau mau sedekah? Nah, jangan sampai tangan kiri ini menghalang kebaikan. Artinya kalau mau bersedekah jangan berkira. Jangan berkira, teruskan. Kalau mau ada niat kebaikan, teruskan untuk niat kebaikan. Tiada masalah.
malahan kita akan mendapat rezeki yang berlebih-lebih kita bersedekah. Subhanallah. Nah, ini pengajaran yang pertama. Yang kedua, tangan kanan memberi, tangan kiri disembunyikan. Maksudnya, jika memberi, menjaga adab. Adab yang maksudnya macam mana? Jaga aib orang yang diberi. Nah, jangan pula nanti kita uar-uarkan, kita hibah-hibah. Ini boleh, tidak masalah. Ayat Quran menyebut boleh. Tapi jaga aib orang. Jaga adab. Nah, tidak semua orang yang miskin mau gambarnya dimasukkan, dimuatkan. Dia mau menjaga marwahnya. Jangan sampai orang tahu dia meminta-minta. Jangan dia mau tahu orang yang diberi bantuan. Ada orang yang begitu. Jangan pula nanti diambil gambar sedang orang dah pakai baju. Terbuka auratnya, apalagi perempuan. Dengan mendedah aurat dan sebagainya dimasukkan di Facebook. Ini satu fitnah yang besar nanti akan berlaku. Jangan mengaibkan orang. Menjaga adab. Macam saya juga. Menjaga adab berdakwah. Kita harus sunnah wal jamaah. Kalau mau berdakwah nih, yang paling utama kita mau jaga adalah adab. Nah, sebelum saya ke tempat kemana-mana, kalau di Sabah, alhamdulillah, saya ada tauliah, sudah ada kebenaran. Ya, walau macam manapun, saya minta jawatan kaum masjid di tempat berkenan, maklumkan dengan jabatan agama yang saya akan berceramah malam itu. Apalagi di luar daripada Sabah. Saya mesti minta pastikan penganjur dapatkan dulu saya kebenaran daripada jabatan agama ataupun majlis agama di tempat berkenan. Saya tidak akan berceramah tanpa ada kebenaran. Ini adab yang mau dijaga. Nah, jangan pula kita bertindak masuk ke tempat orang, sudah tidak bagi salam, terus berceramah. Kebetulan waktu itu di tempat berkenaan yang mendengar ceramah hanya beberapa orang. Selesai ceramah, saya masukkan di Facebook. Mengecewakan. Di tempat yang saya ceramah, tidak ada orang. Disebut lagi nama kampungnya. Apa perasaan orang kampung berkenan? Tanpa tabayun, mungkin ke waktu itu di kampung berkenan ada kematian. Mungkin ada majlis orang kawin. Jadi yang datang untuk mendengar ceramah tidak berapa ramai. Tapi saya terus mengaibkan orang. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah jemaah yang mau ilmu di sana. Yang kedua, saya juga yang rugi. Rugi tidak dapat sarung surat. Tidak. Rugi karena tidak dapat bersedekah dengan ilmu yang saya ada di sana. Dan orang kan marah dengan saya. Sebab apa? Tidak menjaga adab. Nah, ini maksudnya. Tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyikan aib orang. Jangan kita masuk ke tempat orang bagi bantuan. Sebaiknya minta izin dengan orang di tempat berkenan. Ini pengurusinya ke apa di kampung, minta maaf saya ini mau datang bagi bantuan, mohon izinnya, silakan, apa segala macam. Ini adab mau dijaga. Jangan masuk kampung orang terus diambil dan sebagainya, disebarkan di mana-mana sampai orang kampung berkenan menjadi aib keseluruhannya. Ini dilarang. Itu maksudnya tangan kiri disembunyikan. Dan kita ini namanya manusia, kadang-kadang silap, kadang-kadang hilaf, dan dapat dinafikan, ya. Dan yang menegur juga karena menjaga adab. Jangan menegur, mengaibkan yang melakukan kebaikan ini, apalagi saudara kita sesama Islam. Tegur secara bijaksana. Kalau ada rasa ukhuwah, kalau ada kebersamaan kita orang Islam, persaudaraan Islam, panggil baik-baik, hubungi dengan telepon ke apa, minta maaf saudara, minta maaf tuan, minta maaf bos. Mungkin barangkali bahasanya yang paling baik bijaksana, mungkin barangkali bukan tuan yang memuat nih. Orang kawan-kawan tuan barangkali yang memuat di Facebook menggambar yang begini-begini. Kan indah begitu. Sama-sama memperbaiki kekurangan kita. Manusia silap, manusia pandai hilap. Ungkapan saya begini, yang menegur biar bijaksana. Yang ditegur pula ubah suasana. Tenangkan suasana. Nah, orang yang melakukan kebaikan jangan pernah kecewa kalau ditegur. Jangan. Jangan pernah kesal, jangan pernah menyesal. Jangan menunjukkan diri itu lemah. Jangan menunjukkan diri kesal, tidak bermaya. Kita berdakwah nih, apapun bentuknya, mesti sabar, mesti lebih tegar. Nah, itu baru kita hebat. Nah, mudah-mudahan kadang-kadang ini orang bercakap nih maklum. Bercakap lebih. Buatnya tidak, itu biasa. Nah, jadi kita tuan-tuan, teman-teman sekalian, kalau kita tidak mampu bersedekah dengan harta kita, memanai dengan anggota tubuh badan kita. Dengar ada orang membantu, kita ikut, angkat barang pun cukup, alhamdulillah. Itu juga satu sedekah. Kemudian tidak ada tenaga, tidak ada duit, tidak ada harta, tidak ada tenaga. Apa yang boleh kita buat? Tulisan.
Tulis kamu di mana-mana, sibarkan kebaikan-kebaikan orang. Nah, pun jaga adab juga, yang dadar pakai baju jangan pula disibar-sibarkan. Jangan menjaga adab, sedekah dengan tulisan Anda, muat di Facebook, muat di Insta dan sebagainya. Indah begitu, alhamdulillah. Dan harta tiada, tenaga kurang kuat, tulisan kurang, paling tidak dalam hati doakan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan saudara kita tadi menjadi syiar, menjadikan orang cinta dengan Islam. Doakan dia sehat dan afiat, bertambah kuat. Indah Islam ini kalau kita dalam keadaan yang bijaksana. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat menghukum orang. Ustadz dia menunjuk-nunjuk tuh. Dia mau ada kepentingan tuh. Kita tidak boleh menghukum hati orang. Masya Allah. Ingat. Kita tidak ada ilmu untuk menghukum hati orang. Hati manusia ini hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu hati orang. Tapi paling tidak pun, dia telah membahagiakan orang. Dengan sedekahnya, orang senang hati. Yang dibagi senang hati, bahagia, rasa terharu, gembira. Ada saudara-saudaranya, ada peduli dengan dia. Paling tidak begitu. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allahu yakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.